Kita Terima ke kasih, informasi Mbak Caca. lainnya pemirsa, di mana kasus hajatan yang digelar Lurah Pancoran Mas saat hari pertama PPKM darurat terus bergulir. Sang lurah terbukti melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Ya pemirsa, dari pemeriksaan terhadap Suganda, Lurah Pancoran Mas terbukti menyalahi prosedur PPKM darurat di mana saat hajatan tamu yang datang berjumlah 300 orang dari total 1.500 undangan. Hasil pemeriksaan ini jelas berlawanan dengan pengakuan Suganda sebelumnya yang menyebut tamu undangan yang datang hanya berjumlah 30 orang. Dari pengakuan 4 saksi yang diperiksa dan fakta di lapangan, jumlah undangan ternyata melebihi aturan dan makanan pun digelar prasmanan. Padahal seharusnya dikemas dalam kotak untuk dibawa pulang. Suganda pun dijerat pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman 1 tahun penjara, namun berdasarkan aturan hukuman di bawah 5 tahun tidak dipenjara dan dikenakan wajib lapor. Meski begitu, kepolisian tetap memproses kasus ini. Yang viral beberapa waktu yang lalu. Untuk turut serta di dalam penyelenggaraan hajat hari ini. Ya, mengenai pelanggaran protokol kesehatan ini saya langsung tanyakan dengan AKBP Yogen, Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Selamat malam Pak Yogen. Mbak Caca. Ya, Pak Yogen, ini bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian hingga sang lurah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ya, jadi setelah viralnya hajatan tersebut pada tanggal 3 di hari pertama PPKM, dari pihak Polres Metro Depok kemudian menindaklanjuti dengan pertama-tama kita membubarkan acara tersebut, kemudian memanggil saksi-saksi termasuk Lurah S untuk kita minta keterangan. Setelah berkoordinasi dengan kejaksaan, dapat kita yakinkan bahwa pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular dapat kita terapkan kepada Lurah S, sehingga Lurah S kita tetapkan sebagai tersangka. Demikian, Pak. Baik, Pak Yogen, tapi sebenarnya berapa sih jumlah tamu undangan yang hadir? Karena berdasarkan pengakuan sebelumnya katanya nggak sampai 100 orang, cuma 30 orang. Ya, jadi dalam berita acara sendiri, sudah dari saksi-saksi dan maupun Lurah S sendiri sudah mengakui bahwa yang hadir berjumlah sekitar 200 sampai 300 orang dari jumlah undangan yang disebar 1.500. Alasannya tidak menghentikan kegiatan tersebut karena undangan sudah terlanjur disebar sehingga acara tetap dilaksanakan. Namun demikian, sebagai seorang aparat pemerintahan yang sudah mengerti terkait aturan PPKM yang diterapkan, harusnya itu tidak dilaksanakan, namun tetap dilaksanakan. Sehingga kami bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan. Baik Pak, sebenarnya kan ini dilakukan di hari pertama PPKM darurat. Sebenarnya berdasarkan keterangan dari tersangka, ada tidak sih upaya untuk menghentikan acara ini digelar? Karena memang urutan waktunya itu memang tipis sekali dengan penerapan PPKM darurat. Ya, jadi tersangka mengakui bahwa dia mengetahui ada aturan PPKM darurat tersebut, namun tadi yang sudah saya sampaikan sudah terlanjur disebar dan menganggap bahwa kegiatan tersebut sudah mengikuti prokes sehingga tetap dilaksanakan. Namun kan aturannya hanya 30 orang dan aturan makanan sendiri juga harus di take away, tidak dimakan di tempat. Semua itu dilanggar sehingga kita bergerak demikian, Mbak. Baik, Pak Yogen, kalau untuk mengenai prasmanan ini juga menjadi hal yang memberatkan pasti untuk tersangka karena seharusnya kan kalau di tengah pandemi tidak ada makan bersama. Nah, ini apa pengakuan dari tersangka? Mengapa tetap memutuskan untuk melakukan prasmanan di sini untuk makan-makan? Ya, karena memang tanggal tersebut sudah ditetapkan, termasuk juga pemesanan makanan melalui cateringnya, sehingga tetap dilaksanakan makan di situ, tidak mungkin dibungkus lagi dalam waktu singkat ya. Jadi karena tidak mungkin dalam waktu singkat dibungkus, dari tersangka tetap lakukan untuk makan di tempat. Nah itu akhirnya juga menjadi salah satu alasan kita untuk menetapkan sebagai tersangka. Pak Yogen, sudah ada koordinasi dengan Satgas atau juga Dinkes tracing, adakah yang positif dari peristiwa ini, akibat peristiwa ini? Ya, dari Satgas COVID sendiri juga bekerja sama dengan kita melakukan penutupan dan penyegelan tempat tersebut di hari yang sama.
dan dari pihak pemerintah Kota Depok juga melakukan beberapa tes ya. Saya nggak tahu berapa jumlah randomnya. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Satgas berikutnya. Baik, terima kasih AKBP Yogen, Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Terima kasih atas waktunya.